Sejarah Brooks. 1846. John Bowlby Brooks lahir di Hinckley, Leicestershire pada tanggal 22 April 1866. Brooks tiba di Birmingham dengan harga 20 pound di sakunya dan mendirikan J.B. Brooks & Co., perusahaan manufaktur baju olahraga dan menangani kuda. 1868. Perlombaan bersepeda pertama di dunia diadakan di Paris. Balap sepeda ini dimenangi oleh orang Inggris, James Moore, di atas sebuah sepeda, Pani Farthing. 1878. Kematian seekor kuda milik Mer. Brooks mendorongnya untuk mencoba sepeda baru. Dia menemukan sadel yang sangat menyiksa ketika dipakai, sehingga dia pun berjanji untuk membuat yang lebih nyaman. Dan prototip sadel Brooks pertama lahir. 1882. J.B. Brooks mengajukan paten sadel pertamanya. 1888. Daftar harga pertama J.B. Brooks & Co. ada di katalog tertua di arsip Brooks England. Sepengetahuan kami, inilah yang pertama kali diproduksi oleh perusahaan. 1888. Versi pertama Brooks B17. Sadel ringan yang rapi, dengan kualitas terbaik. Mungkin juga dibuat sadel untuk digunakan balap sepeda di jalanan. Ini tetap menjadi yang terlaris. Juga diperhatikan, Real Crocodile Saddles, dengan harga lebih dari setengah dari biaya kulit sapi, ditawarkan tahun ini. 1888. The Brooks Imperial memotong. Sebuah pencegahan yang pasti untuk semua tekanan perineum, diperkenalkan. 1888. Dr. John Boyd Dunlop dari Dublin, Irlandia mengembangkan ban pneumatik. Bersepeda menjadi lebih nyamanan. Dan karena itu popularitas sepeda segera mengalami kemajuan. 1890. Desain, Safety Bicycle, mengambil alih popularitas dari Penny Farthing. Membuat bersepeda menjadi lebih tidak berbahaya. Lebih nyaman, namun sangat kurang teatrikal untuk semua. 1891. Iklan pertama kami diterbitkan dalam edisi debut majalah bersepeda. 1896. Sejumlah paten diajukan, termasuk paten Celeste Holdall, karier dan tripod clips, serta tas alat tantangan, yang masih ada dalam daftar tas sepeda kami hari ini. 1896. J.B. Brooks & Co. mendaftarkan diri sebagai perusahaan umum terbatas. 1896. Olimpiade modern pertama diadakan di Athena. 6 acara bersepeda disertakan, dan telah diperebutkan di setiap Olimpiade musim panas. 1896. Penemu Inggris, E. Hodgkinson mematenkan gradien gear 3 kecepatan, yang sebelumnya menjadi kurir modern. 1902. Hak paten Brooks yang tampak agak rumit mempengaruhi pembuatan penampilan pertamanya. Produk ini sudah dihentikan. 1903. Organisasi olahraga Prancis Lauto menyelenggarakan balapan sepeda dan Le Tour de France lahir. Sadel Brooks tampil mencolok di atas sepeda pesaing. 1908. Mengantisipasi kebutuhan Perang Dunia I, Brooks mematenkan klip senjata gun clip untuk sepeda. 1908. Pada tahun yang sama dengan klip senjata, paten yang agak kurang berguna diajukan untuk pegangan kawat lipat mekanis. 1910. Dengan perusahaan manufaktur Brooks, perusahaan tersebut berkembang menjadi langganan sepeda motor. 1911. Brooks menawarkan tas golf unik dengan klip untuk dipasang di sepeda, sebelum kereta golf listrik. 1914. Brooks mendirikan Anler, sebuah divisi koper kulit dan koper pakaian yang dirancang untuk perjalanan laut dan darat. Koper Anler masih ada sampai sekarang sebagai perusahaan terpisah. 1914. Brooks Waterproof Cover untuk sadel. Harus ada penemuan untuk iklim Inggris. 1921. Pendiri perusahaan John Bowlby Brooks meninggal dunia. Putranya yang tertua, Bowlby Brooks mengambil alih jabatan sebagai ketua. 1925. Pada puncak Golden Age of British Motoring, paten Quicklift, One Step,
car jack dan paten folding stool diperkenalkan. 1927, B66CH, yang pada akhirnya akan berkembang menjadi B67, diluncurkan. Ini akan menjadi salah satu model pelana terpopuler kami. 1933, beragam 4 poncos dan 1 sou'wester diluncurkan. Terbuat dari minyak kulit tahan air ringan. Seperti kata Mer Brooks, banyak kenikmatan bersepeda bergantung pada jaminan bahwa seseorang diperlengkapi dengan cuaca apapun. 1934, Union Cycliste Internationale melarang sepeda yang dikendarai sambil telentang. 1935, satu-satunya pewaris desain 3 sadel JB Brooks yang asli, B73 diluncurkan. 1936, memuaskan kebutuhan akan pelana, sadel sport yang lebih ringan dan sporty. Brooks meluncurkan model Swallow yang sekarang menjadi ikonik. 1937, derailleur disetujui untuk digunakan di Tour de France. Tahun 1939 sampai tahun 1945, Blackwell Court, rumah keluarga Brooks, dikepalai oleh panti asuhan Yosia selama masa WW2. Produksi sadel berkurang secara signifikan dan kisarannya berkurang menjadi beberapa sadel dasar. Juga pengganti karet dari ban mobil tua untuk kulit. Pabrik Criterion Works dibom dan rusak berat. 1949, pilihan rel berlapis krom ditawarkan untuk pertama kalinya. Di era pasca perang, Brooks secara singkat memasarkan sadel berkualitas lebih murah dengan merek Lisette, Wrights dan Leatheries. 1952, dengan kematian Boult B. Brooks, putra sulung J.B. Brooks, perusahaan tersebut lolos ke generasi ketiga, untuk kemudian dijual oleh keluarga tersebut. 1957, kemajuan baru dalam keselamatan untuk bersepeda. Helm Liveward Licete. Perlindungan yang ditawarkan oleh POLYSTYRENE. Akhir 1950-an, keluarga Brooks menjual Brooks ke Raleigh Bicycles. Divisi Anler dan Evertaut juga dijual. 1959, setelah perusahaan Raleigh, Brooks menjadi divisi dari Sturmey Archer, pembuat hub Sturmey Archer yang terkenal. Raleigh pada saat itu juga menguasai BSA, Carlton Cycles dan Renault dari 531 tubing fem.